Hai ibu dan ayah, untuk Anda yang memiliki bayi prematur, sangat perlu untuk memantau berat badan, panjang badan, lingkar kepala agar terjadi kejar tumbuh yang optimal. Lalu, bagaimana cara memantau pertumbuhannya? Nah, kita bisa menggunakan kurva khusus untuk memantau bayi prematur, yaitu menggunakan kurva Fenton. Kenapa ini penting? Karena ternyata pertumbuhan bayi prematur tentu saja tidak sama dengan bayi yang lahir cukup bulan. Kadang-kadang yang sudah terjadi selama ini, bayinya lahir prematur, dibawa ke posyandu, diplot ke grafik yang sama, sehingga semuanya menjadi gizi buruk. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Lalu, bagaimana cara kita menggunakan kurva Fenton ini? Kurva Fenton ini memiliki dua jenis, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi, kita harus sesuaikan dengan jenis kelamin bayi kita, laki-laki dan perempuan. Kemudian, pada bagian bawah kurva Fenton, yaitu yang mendatar menunjukkan usia gestasi, yang dituliskan dalam usia minggu. Usia gestasi adalah usia kehamilan pada saat bayi tersebut dilahirkan. Misal, ibu melahirkan bayi saat usia kehamilan 30 minggu, maka usia gestasi sama dengan 30 minggu. Kemudian, bagian tegak lurus kiri bawah menunjukkan berat badan bayi dengan satuan kilogram, dan bagian tegak lurus kiri atas menunjukkan satuan sentimeter untuk menghitung panjang badan dan lingkar kepala. Kemudian, yang harus diukur adalah 3 hal. Pertama, berat badan, kedua, panjang badan, dan yang ketiga, lingkar kepala. Lalu kita plot ke dalam kurva Fenton. Nah, caranya yang pertama, kita tentukan usia gestasinya dan berat badan bayi. Misal, usia gestasinya adalah 30 minggu dan berat badannya 1,4 kg. Maka, plot di 30 minggu dan ambil 1,4 kg. Yang kedua, plot panjang badan pada bayi tersebut, misalnya panjang badannya 39 cm, maka plot di angka 39. Kemudian, begitu pula dengan lingkar kepala. Ukur dan plot pada kurva, misalnya lingkar kepala bayinya 27 cm, maka plot di angka 27. Selanjutnya, silahkan dipantau setiap minggu. Nanti kita lihat apakah kenaikan berat badan, panjang badan, lingkar kepala mengikuti kurva pertumbuhan. Nah, kapan dikatakan pertumbuhan itu bagus? Biasanya berat badan bayi usia 1-2 minggu pertama turun dulu. Nanti dia akan naik lagi pada usia minggu ketiga. Nah, penurunannya ini tidak boleh lebih dari 10-15% dari berat badan. Nanti minggu ketiga akan kembali ke berat badan lahir. Setelah itu baru kita kejar pertumbuhannya. Yang penting adalah pertumbuhannya harus linear dalam garis dan lama-lama mencapai persentil 50 pada usia gestasi 50 minggu. Jadi, yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu jangan puas dulu dengan berat badan bayinya yang naik. Berat badan naik tapi ternyata tidak mengikuti kurva. Jangan-jangan nanti berat badannya naik tapi ternyata melandai. Nah, hati-hati, ini berpotensi terjadinya stunting. Maka kita harus pantau terus, segera konsul ke dokter spesialis anak kalau kurvanya mulai melandai. Yang kedua, usahakan kurvanya masih dalam garis dan sedapat mungkin mencapai garis rata-rata yang kita butuhkan pada usia 50 minggu. Yang ketiga, naik yang terlalu banyak juga tidak diinginkan, yaitu memotong 2 garis ke atas, dan turun yang terlalu banyak juga tidak diinginkan, yaitu memotong 2 garis ke bawah. Untuk mendapatkan hasil berat badan, panjang badan, lingkar kepala yang benar, tentu saja kita harus menimbang dan mengukurnya dengan bagus, yaitu tanpa menggunakan baju ataupun telanjang, dan menggunakan alat yang sama. Jangan gunakan alat pengukur yang berbeda-beda, agar tidak terjadi perbedaan data. Maka sebaiknya bayi dibawa ke fasilitas yang tersedia. Nah, sekian penjelasan mengenai kurva Fenton. Semoga bermanfaat.